Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi 'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ta'ala anhu. Warfa yadaika inda takbir, dan setelah engkau niat dalam mengucapkan pada salat fardu qasdul fi'li wa ta'yin wal fardiyah, usalli fardal maghribi, udah itu aja. Usalli fardal isya'i, ketika takbiratul ihram Allah, nah di pertengahan Allah hati niat usalli fardal maghribi, usalli fardal isya'i, usalli fardal subhi, imaman ma'muman. Ya, udah. Adapun mengucapkan mustaqbilal kiblati adaan gitu ya, lillahi ta'ala, itu sunnah. Yang pasti tiga ini kalau sholat fardu wajib disebutkan di dalam hati ketika takbir. Nah, kedua tanganmu bagaimana? Irfa yadaik, angkatlah kedua tanganmu. Inda takbir ba'da irsalihima awalan. Nah, ini menurut madhab Imam Ghazali, ucapan Allahu Akbar itu setelah kita angkat. Jadi pas lagi di bawah itu belum ada takbir. Sekalipun nanti Syekh Nawawi Al-Bantani memberikan komentar muktamadnya dari bagian bawah. Tapi kalau Imam Ghazali begini, nah, jadi pas angkat ke atas belum takbir. Tapi kalau sudah berada tangan di depan pundak, lalu sudah nempel ibu jari dengan telinga, di situ baru mulainya takbir. Allah, nah gitu. Mata kemana? Tempat sujud, bukan dimermin. Melainkan kalau depan kita ada perempuan, nah maka wajib untuk pejamkan mata. Sekalipun depan kita Ka'bah, tetap mata berada di tempat sujud sampai tasyahud illallah, baru mata yang di tempat sujud berpindah ke telunjuk. Itu. Tapi kalau pas tempat sujudnya gambar partai, gimana kira-kira? Ya, udah gambar partai, atasnya kasih amplop lagi. Yo, pejemin mata. Atau hukum menjadi sunnah pejamkan mata ketika kita, kalau kita pandang akan menyibukkan kita untuk tidak khusyuk. Itu sunnah kita pejamkan mata. Seperti apa? Banyak nih kayak seperti ini. Mihrabnya ada tulisan, mihrab ada gambar Ka'bah, itu jangan. Udah, jangan ada tulisan, jangan ada gambar, sekalipun Ka'bah. Yang sekiranya kita lagi mandang, lagi sholat, pikirin, waduh, ini udah bayar apa? Udah bayar apa? Kita udah DP-in buat haji. Pikiran kan? Ini belum berangkat juga. Udah 7 tahun, udah 8 tahun. Jangan. Jadi ada kalanya itu sunnah kita pejamkan, tapi tidak ada hal yang berkaitan itu hukumnya khilaful aula. Arti khilaful aula, lebih utama kita pandang mata kita ke tempat sujud sampai kita pindahkan ke telunjuk ketika mengucapkan illallah.
Maka ketika ilallah barulah kita pindah sampai salam. Nah begini, jadi menurut pendapat Imam Ghazali, takbir itu ketika sudah berada di bagian pundak. Allah baru Allah. Tapi mu'tamadnya dari bagian bawah. Allah. Tuh, gitu. Ya. Nah, makanya di sini. Ba'da irsalihima awalan ila hazwi mankibaik wa huma, dan kedua tangan itu mabsutotani, dibentangkan, tidak dikepel. Wasabihuma mansyuratun, dan jari-jarinya pun juga terbentangkan. Jarinya pun mansyurah, ya, artinya terbentangkan juga, enggak ditempel, tapi agak direnggang, itu mansyurah. Jadi enggak nempel begini, tapi direnggangkan sedikit. Tuh begitu. Allah dari bawah, sunnah mu'tamadnya dari bawah. Allah. Nah ini ibu jari tempel ke telinga, lalu bagian-bagian jarinya agak dilengkungkan ke arah kiblat. Allah dari bawah. Kalau menurut pendapat mu'tamad, Allah dari bawah. Allah. Nah ini terus ini ke arah kiblat. Tapi dikatakan la tatakallaf dhammuhuma, la tatakallaf dhammaha wala tafrijaha. Jangan dipaksakan untuk menempel dan juga merenggangkannya. Bihaitsu tuhadhi bi ibhamaika syahmatai udhunaika wa bi ru'usi asabiika a'la, ya, udhunaika. Tuh. Wa bi kaffaika mankibaika. Tuh begitu dah semua. Tuh ya. Nah begini. Jadi depan ini bagian pundak, ini jari-jari atas, ibu jari bagian bawah telinga. Fa idza istaqarrata fi maqarrihima, maka jika sudah mantap di bal tempatnya, fakabbir. Tuh, ini menurut mazhab Imam Ghazali tadi. Jadi takbirnya itu bukan di bagian bawah. Tapi kalau udah mantep, nah begini baru ucapin Allahu Akbar. Ya. Nah itu. Summa arsilhuma birifqin. Kemudian turunin lagi. Turunin dengan perlahan-lahan, jangan buru-buru. Jadi nggak sedekap dulu. Pas sudah begitu, turunin. Habis dari sedekap, habis saya turunin, baru sedekap. Nah ini yang dipakai juga beberapa guru begitu. Tapi kalau kita kan setelah takbir, kebanyakan langsung sedekap kita. Thumma arsil wala tanfa yadaika inda raf'i wa irsal ila qaddam. Jangan begini. Allah. Itu main gulungan itu. Tuh begini-gini. Jangan begini. Ini lagi olahraga nih. Las. Nah itu maksudnya. Ila quddamin wa daf'an wa ila khalfi raf'an wa la tunfit huma yaminan wala shimalan. Jangan ditiup, ya. Jangan begitu. Nah, ada sebagian begitu, Pak. Nah. Fa idza arsaltahuma, maka jika engkau telah turunkan kedua tangan kamu, fasta'nif raf'ahuma, maka mulai lagi engkau angkat ila sodrik, kepada dadamu. Ini dulu diantaranya yang mengamalkan Ustaz Rahman Walid, Habib Abdurrahman Segaf.
Begitu tuh beliau. Ya takbir, turunin, baru taruh ini. Udah turun, dia Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, udah begini, langsung. Jadi turun dulu, baru angkat lagi. Angkatnya sampai bagian dada. Di bawah dada, di atas pusar. Jadi kayak kita. Oh, kita kan langsung Allahu Akbar. Tapi kalau Imam Ghazali Allahu Akbar, turun, baru udah turunin, baru sedap. Fa idza arsaltahuma fasta'nif raf'ahuma ila sadrik wa akrimil yumna biwadaiha 'alal yusra. Nah, caranya kepelnya bagian ini tulang yang langsung mengarah ke ibu jari. Pel. Dua ini direnggangkan, sisanya jari apa? Jari kelingking sama jari manis di bawah. Sebagian ulama sufiyah ke arah kiri, ila jihatil qalb. Seperti ini. Ya, itu pun juga tercatat di kitab Imam Baijuri, Syarah Ibnu Qasim. Wanshur asabi al-yumna, bentangkanlah jari-jari kanan ala tuli dhira'ikal yusra waqbit biha ala ku'iha. Ala ku ini, pegang. Dipegang. Waqbit biha ala ku'iha. Ala ku, ya, ku ini tulang yang menonjol yang langsung mengarah kepada ibu jari. Jadi gini, digenggam, iqbit itu digenggam. Nah, digenggam. Ya, mata ke bawah setelah takbir. Wa qul ba'da takbir Allahu akbar kabira. Ini yang disebut dengan doa iftitah. Doa iftitah hukumnya sunnah dengan beberapa syarat. Pertama, kalau seandainya si makmum dapatkan imam posisinya berdiri. Kalau makmum dapatin imam dalam tasyahud, nggak sunnah doa iftitah. Ketika dia berdiri, langsung baca Fatihah biasa. Yang kedua, tidak terdahulukan bacaan ta'awudz. Dia baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, luput doa iftitah, jangan dibaca lagi. Yang ketiga, kalau seandainya tidak pada sholat jenazah, jadi sholat jenazah nggak ada doa iftitah. Yang keempat, ketika dia itu bersama imam dan tidak khawatir terluputnya jamaah. Imam sudah dikit lagi surah terakhir, dia ngikutin, jangan baca doa iftitah, langsung baca Fatihah. Imam ruku, putusin Fatihah karena dia masbuk. Ya, itu diantara disunahkan kita baca doa iftitah dengan mengucapkan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Thumma qra' wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Dikhusyukkan itu baca. Inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, segala ibadahku, wa mahyaya, segala kehidupanku, wa mamati, apapun yang terjadi pada kematianku, untuk siapa? Lillahi ya rabbil alamin. Tuh, kalau udah punya Allah, maka semuanya yang kehilangan nggak jadi sedih, yang ada juga tidak terlena dalam kegembiraan. Ya, itu dia. Maka kalau orang udah punya sifat ikhlas, timbul pada jiwanya dua keadaan, syukur dan sabar. Syukur ketika dapatnya nikmat, karena dia berjalan karena Allah. Tuh. Yang kedua, ketika dapat musibah, dia sabar.
La syarika lahu wa bidzalika umirtu. Demikianlah aku diperintahkan. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk dari golongan orang Apa arti Islam? Berpasrah diri. Itu intinya. Kita terkadang nama Islam aja kita nggak tahu. Orangnya Muslim, agamanya orang Muslim berpasrah diri. Berarti jangan apa-apa kita pakai akal dan nafsu. Kita Muslim, kita istislam, tunduk dan patuh dengan apa yang diperintahkan Allah melalui lisan baginda Nabi besar Muhammad. Udah begitu. Ya. Jadi itu yang nggak kita pahamin, telan. Karena segala syariat nggak harus dipahami dengan akal. Karena kita punya agama nggak semuanya serba akal. Kenapa ya? Kok laki bagiannya jadi 2, perempuan dalam faraid warisan bagian jadi 1? Kenapa dalam nikah harus pakai wali? Kenapa nikah harus pakai 2 syahid? Kenapa kita berwudu? Kenapa ketika dikena B1, B2 harus pakai tanah? Jadi dalil ini ada 2, dalil akli, dalil nakli. Akal ya kita terima, tapi kalau tidak kita kesampingkan akal karena kita Muslim. Nanti Allah akan buka tabir. Apa yang tidak kita pahami di alam dunia tentang syariat Allah, nanti akan Allah sendiri perincikan sedetil-detilnya keadaan yang membuat kita menjadi ragu dan membuat kita menjadi tidak bisa mencerna. Itu dia. Wa ana minal muslimin. Tsumma qul a'udzu billahi minasyaitonir. Nah, kemudian baca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaiton. Begitu juga sunnah pada setiap rakaat. Iya, mau rakaat pertama, kedua, ketiga, keempat, sunnah ta'awudz. Tapi hukumnya ta'awudz itu sir, artinya bacanya di dalam hati. Ya, sekalipun pada rakaat pertama yang lebih ditekankan. Jadi setiap rakaat sunnah, cuma rakaat pertama lebih ditekankan, kedua, ketiga boleh baca, boleh. Tsumma qra'il Fatihata bitasydidatiha, kemudian bacalah Fatihah dengan tasdidat yang ada 14 itu, tasdidat. Bismillah. Maka hati-hati jadi imam. Jangan asal-asal mentang-mentang pakai peci. Hati-hati. Ini makhrajul huruf biar betul. Makanya dengan sebab Fatihah jadi wajib dalam sholat, maka hukumnya mempelajari ilmu berkaitan dengan Al-Quran, hukumnya jadi apa itu? Tajwid. Disayangkan kalau ada sebuah masjid besar, orang pada datang, ya, pengajarnya kebanyakan baca kitab. Mestinya harus ada baca tajwid. Ada guru Al-Quran. Dan mempelajari pun bagaimana talqin. Itu yang benar. Apa talqin? Satu persatu didengerin. Bukan gurunya yang baca, kita yang denger, ujungnya tidur. Yang pinter gurunya terus. Ya, murid jadi dengerin. Yang usianya udah 60, apalagi 70. Ya, harus harus disikat tuh giginya tuh. Biar fasih bener. Itu makhrajul huruf bener-bener harus pas. Bismillah. Tuh, bismillah. Lam tasydid, pakai tasydid. Nggak boleh bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Apalagi pakai bacanya pakai apa itu? Bacanya pakai bahasa Indonesia. Apa? Latin. Itu yang bahaya itu. Apa?
Siapa aja, mau siapa aja, penting kalau bacaannya nggak bener. Iya, mau siapa aja bacaan nggak bener tetap nggak boleh jadi imam. Ya, ya kita harus tahu di rahimallahu mar'an arafa qadra nafsih. Allah sayang bagi seorang yang tahu takaran dirinya. Dia tahu dia nggak mau. Dan di situ wajib mempelajarkan ilmu tajwid. Maka disebut Al-Imam Jazari apa? Man lam yujawwidil Qur'ana asimu. Siapa yang nggak belajar tajwid, maka hukumnya kita berdosa. Karena berkaitan dengan Fatihah, dan Fatihah rukun Kalau nggak tahu makhrajnya, kalau nggak tahu nih hukumnya, kalau nggak tahu ini ikhfa, ini idgham, ini idhar, kalau nggak tahu berkaitan dengan huruf makhrajnya, maka disitulah kita berdosa. Makanya kedepankan dulu yang penting buat diri kita. Kan pribadi kita masing-masing berbeda. Ada orang yang udah paham fikih tapi makhrajul huruf kurang, dalamin tajwidnya. Tajwid udah tiap hari, masalah air masih belepetan nggak tahu. Ya, habis kamar mandi nyelonong aja nggak pakai sendal. Padahal tempat najis. Di wudhu di situ, dia keluar tuh. Terus dia nginjek-injek najis tuh, mutasil najasahnya dari tempat kamar mandi, terkadang di masjid, tapi alhamdulillah masjidnya nggak ada ya, tuh kamar mandi kan taruh sendal, akhirnya orang yang najis, yang orang istinja, ya dia keluar, dia langkah, dia bawa tuh najasah sampai masuk ke masjid. Berarti mempelajari jadi hukumnya wajib yang betul ya. Nanti pada pertemuan berikut kita lanjutkan kembali tentang masalah Fatihah. Wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.